Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan secara pribadi bagi kehidupan kita. Kita patut bersyukur hari ini segala sesuatu yang boleh kita kerjakan selama aktivitas kita. Tuhan memberkati, menolong, mengasihi kita dimanapun kita berada dengan semua aktivitas kita. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mempelajari beberapa surat-surat yang ditulis oleh Rasul Tuhan kepada setiap jemaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Roma malam hari ini kita akan merenungkannya bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, pada pembukaan surat Roma pasal 1 sampai yang seterusnya dan diawali dengan ayat pertama sampai dengan ayat ke-7, saya akan membacakannya untuk kita semua. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, firman Tuhan ini sungguh indah. Pesan yang ditulis Paulus dalam pembukaannya ditujukan kepada jemaat di Roma. Mereka telah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun dianggap perlu oleh Paulus untuk kembali menegaskan berkenaan tentang kebenaran yang datangnya daripada Allah, supaya iman mereka semakin dikuatkan, semakin teguh, bahkan interpretasi berkenaan tentang iman mereka tentang Allah di dalam Yesus Tuhan semakin tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pembukaan ini menjelaskan kepada kita dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa Yesus Tuhan adalah berita tentang keselamatan. Yesus Tuhan telah disampaikan sejak dahulu sebelum ia sendiri turun ke dunia menjadi manusia, yaitu dijanjikannya kepada semua bangsa, terkhusus orang-orang yang percaya di dalamnya melalui tulisan kitab-kitab nabi. Allah berbicara kepada para nabi tentang Yesus Kristus, keselamatan untuk orang yang percaya di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada berita tentang janji keselamatan itu ada dua hal penting yang ditulis oleh Paulus untuk mengutip dan mendahului segala sesuatu pesan yang akan disampaikan sepenuhnya kepada jemaat di Roma. Bagaimana Tuhan Allah Yesus Kristus Tuhan telah datang ke dunia menjadi daging, diperanakkan dari keturunan Daud. Berita tentang kedatangan, kelahiran Yesus Tuhan bagi semua manusia. Demikian juga yang kedua berkenaan tentang bagaimana Yesus Kristus itu telah dinyatakan bangkit dari antara orang mati sebagai suatu peristiwa yang pasti, dan hal itu disaksikan oleh banyak orang waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, berita dua hal ini adalah kunci utama tentang siapa Yesus Kristus itu bagi setiap hidup orang percaya. Barulah kita akan mengenal bagaimana apa yang dikerjakannya. Hal ini menjadi pesan penting bagi kehidupan iman orang-orang percaya dalam kehidupan kita. Saudara,
tidak hanya hal itu, namun Paulus ingin menegaskan bahwa dirinya dengan beberapa pelayan Tuhan, rasul-rasul, mereka telah dipilih oleh Allah, dipanggil secara khusus untuk memberitakan berita tentang Yesus Tuhan. Dan hal yang utama adalah supaya melalui kebenaran firman Tuhan, banyak orang menjadi taat. Mereka menjadi teladan atas kehidupan orang Kristen, dan supaya kehidupan setiap orang percaya menjadi taat dan mengasihi Allah. Ini panggilan yang diterima oleh Paulus dan juga rekan-rekannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada berita lain terkecuali dalam setiap kehidupan orang percaya supaya setiap kita, anak-anak Tuhan, hidup semakin mengasihi, bahkan semakin taat kepadanya. Di dalam namanya lah kita menjadi hidup mengasihi dan setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang paling penting yang menjadi bagian atas kehidupan kita adalah bagaimana hidup kita menjadi milik Kristus. Haleluya. Hidup kita menjadi milik Kristus. Maka disebut di ayat yang ke-6, kamu juga termasuk di antara mereka, orang-orang yang menerima tentang Yesus Kristus, menerima keselamatan di dalamnya, dan semua orang yang ada di Roma pun adalah bagian dari mereka, termasuk kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita termasuk di dalam mereka, di dalamnya. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Saya dan Bapak Ibu Saudara dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Ini kebenaran yang sungguh luar biasa, di mana hidup saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang biasa. Bila kita merenungkan siapakah kita di hadapan Tuhan Yesus, siapakah kita? Tuhan tidak memperhitungkannya sebagai segala sesuatu yang hina, tetapi Tuhan memberikan, menganugerahkan kasih karunia kepada setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Dia menerima kehidupan kita sepenuhnya atas segala kekurangan kita, kehidupan kita, latar belakang kita masa lalu, bahkan kondisi kita saat ini pun Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Dia menerima hidup kita. Demikian juga hidup kita saat ini dan ke depan menjadi milik Kristus, yaitu hidup kita ada dalam kuat kuasanya, tanggung jawab hidup kita sepenuhnya dalam hidup keselamatan kita ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi barang siapa yang menerima Dia, percaya di dalamnya, menjadi milik kesukaannya. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah menjadi milik Kristus. Sepenuh hidup kita ada dalam kuat kuasa dan kekuatan kasih Allah. Olehnya jangan sampai kita menjadi takut sedikit pun. Jangan sampai kita menjadi khawatir, hidup kita dipenuhi rasa takut. Saudaraku, kita pasti dalam dinamika hidup kita ini mengalami berbagai persoalan dan tantangan hidup. Namun percayalah bahwa tidak sedikit pun kita dilewatkan oleh Tuhan. Tidak sedikit pun kita dilupakan olehnya. Karena saya dan Bapak Ibu Saudara adalah milik Kristus. Saudaraku, bila mana kita memiliki sesuatu benda barang yang sangat berharga, tentunya kita memiliki kepedulian, memperhatikannya, merawatnya, menjaganya, bahkan apa yang diperlukannya mungkin kita lakukan untuk kebaikannya. Ini adalah tentang kita dan sesuatu yang menjadi milik kita. Apalagi seluruh hidup kita yang menjadi milik Kristus, maka sepenuh hidup kita Dia yang memperdulikan, Dia yang memperhatikan, Dia sendiri yang bertanggung jawab sepenuh kehidupan kita. Olehnya bersyukurlah dan berbahagialah hidup saya dan saudara sekalian yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berita baiknya hidup kita milik Kristus. Persembahkanlah hidup kita demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan singkat pada malam hari ini. Hamba-Mu bersyukur Tuhan, malam hari ini boleh menyampaikan kebenaran ini kepada saudara-saudara terkasih, jemaat-Mu. Biarlah Tuhan berkati sesuai dengan kebenaran-Mu. Tuhan telah menebus kami, menganugerahkan keselamatan bagi kami,
sekaligus sepenuh hidup kami menjadi milik Kristus. Kami yakin, kami percaya apa yang kami hadapi hari demi hari, kami adalah milik Kristus. Artinya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, Engkau memiliki kehidupan kami. Biarlah kami semakin yakin, percaya, mengimani, bahkan berharap penuh di dalam Kristus Tuhan. Engkau yang akan menuntun, mengasihi kami. Terima kasih pemberitaan firman-Mu, biarlah menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetaplah semangat, Tuhan beserta kita. Amin. Selamat malam.